dari Universitas Gunadarma Jakarta. Atas nama segenap keluarga besar Universitas Gunadarma, saya mengucapkan selamat atas peluncuran TV Plus. Saya percaya bahwa TV Plus akan dapat memberikan sumbangan yang positif sebagai TV keluarga Jabodetabek dalam meningkatkan kualitas hidup kita semua. Hukum dasar stokiometri. Perbandingan mol tadi sesuai dengan pedoman E or A? E. 34152. Embrio, morula, blastula, gas, trula, yang kalian belajar. Iya, tarik napas, baca supaya suaranya mantap. Di era kemajuan ilmu dan teknologi dewasa Amin. Maka di manakah si BACRO4 ini lebih mudah larut? Kan gitu kan? Ya. 3. Kemudian di sini adalah log 4 plus log 3. Sekarang kita harus Ditulis dalam bahasa Inggris. So it's not so difficult. And then the answer is sangat ditunggu-tunggu setiap malamnya, pastinya hanya di program bimbingan belajar ujian nasional. Assalamualaikum pemirsa, senang sekali dalam kesempatan hari ini saya Wendy bisa bersama dengan Anda kembali tentu saja dalam program bimbingan belajar ujian nasional. Siapa takut? Tentunya program ini sangat bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi yang akan menghadapi ujian nasional bulan depan untuk tingkat SMA, MA dan juga SMK. Dan di sini kita akan berlatih, berdiskusi dan juga membahas soal-soal berbagai mata pelajaran bersama dengan Bapak Pembimbing untuk lebih mempersiapkan siswa-siswi ini untuk menghadapi ujian nasional. Dan tentu saja program ini juga hadir setiap hari dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan tentu juga seperti biasa di studio hari ini kita sudah kedatangan perwakilan 12 siswa-siswi yang cantik dan ganteng. Langsung saja untuk hari ini ada adik-adik dari SMA Negeri 8 Bogor. Wah, ramai sekali. Langsung saja ya, saya absen dari yang paling depan. Di daerah paling depan ada cewek-cewek yang cantik-cantik. Yang pertama ada Desti Aprilia. Oh, halo. Selanjutnya ada Lady Oktavianti. Halo. Ada juga Amalia Larasati. Ada lagi Indah Dwi. Oke, selanjutnya ada Fanny Fananda. Dan yang terakhir ada Devi Karima. Halo semuanya, yang cewek-cewek siap ya? Siap. Untuk itu kita langsung juga kenalan dengan cowok-cowok yang ada di belakangnya. Ada Aditya Kemal Pratama. Halo. Selanjutnya ada Ibnu Wahid. Halo. Ada juga M. Prasetya. Panggilannya siapa? Pras. Oke. Selanjutnya ada Chandra. Ada lagi Ginanjar. Dan yang terakhir sama nih, M. Fauzi Bahari. Panggilannya siapa? Fauzi. Oke, yang cowok juga sudah siap semua? Siap. Siap. Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan adik-adik perwakilan dari SMA Negeri 8 Bogor, tentu saja mereka hadir ke sini dengan para guru pendamping. Langsung saja saya perkenalkan ke depan. Beliau-beliau ini adalah Bapak Tata Muhammad Syahid MPD dan juga Ibu Salami SPD. Boleh tepuk tangan? Silakan Bapak dan Ibu. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Ibu juga kabar baik? Iya, seperti biasa, ini kan untuk menghadapi ujian nasional yang memang sudah semakin dekat. Pasti dari pihak sekolah maupun Dewan Guru sudah memberikan banyak sekali persiapan. Nah, kalau untuk siswa-siswi SMA Negeri 8 Bogor ini, persiapan apa saja yang sudah diberikan Pak sampai sejauh ini? Alhamdulillah kami dari mulai awal semester genap ini, mulai bimbingan belajar Bu. Kemudian ada TO sekolah, TO kota. Nah habis itu mengevaluasi hasil TO. Kemudian yang kira-kira nilainya kurang, kami mengadakan klinik khusus bagi orang-orang itu. Baik, untuk hasilnya sendiri seperti apa nih Pak kalau dari sebelum-sebelumnya? Alhamdulillah setelah ada TO 1, 2 itu ada peningkatan. Jadi tetap meningkat terus ya Pak ya? Seperti itu harapannya untuk ujian nasional semakin baik. Baik. Nah mungkin kalau dari Ibu ingin menambahkan, mungkin kalau ini kan program yang bisa juga mempersiapkan siswa-siswi untuk menghadapi ujian nasional. Nah kalau khusus untuk siswa-siswi SMA Negeri 8 Bogor ini, manfaatnya apa Bu yang diperoleh dari program ini sendiri? bisa melatih untuk soal-soal yang nantinya kan untuk latihan UN bisa biar hasilnya bagus. Jadi memang sangat bermanfaat sekali Ibu ya dan juga Bapak. Terima kasih sekali. Boleh silakan kembali ke tempatnya terlebih dulu. Terima kasih.
Dan tentunya juga untuk kesempatan hari ini kita akan berlatih soal-soal ekonomi IPS. Dan tentu saja kita langsung berkenalan dengan yang akan berlatih bersama dengan kita, Bapak Pembimbing, Bapak Dayat. Boleh tepuk tangan? Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak ya, kita bertemu lagi. Iya. Kita ketemu sempat minggu lalu ya Pak Minggu ya? lalu, iya, betul. Minggu lalu, dan kita malam hari ini akan melanjutkan, iya, melanjutkan iya. soal-soal ekonomi. Iya. Oke, pasti dari Bapak sudah siap ya Pak Iya, ya? insya Allah. Oke, dan adik-adik juga sudah siap semua di sini? Siap. Tapi sebelumnya juga untuk pemirsa serta adik-adik di rumah silahkan di 025183486673 dan juga silahkan sampaikan komentar Anda di Twitter program ini @bimbel.tv+. Sekali lagi suaranya sebelum mulai ke soal yang pertama ya. Bimbingan belajar ujian nasional. Siapa tahu? Oke, tangan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Lalu apa kabar seluruh anak bangsa di mana saja Anda berada? Tentunya baik juga kan? Nah, setelah minggu lalu kita membahas soal nomor 1 sampai nomor 11, hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu nomor 12 bersama sahabat kita dari SMA Negeri 8 Bogor. Tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Tidak terlalu berpanjang ucap. Mari kita lanjut nomor 12. Coba tolong perhatikan soal nomor 12. Adik-adik di rumah juga silakan lihat nomor 12. Nah, sekarang coba adik-adik yang di studio ini, siapa yang berani menjawab nomor 12? Ya, Chandra. Ya, Chandra. Silakan Chandra, baca soalnya, tidak usah ke depan, jawabannya saja dulu. Selamat 1.200.000, jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi sebesar 1 juta. Setelah pendapatannya naik menjadi 1.500.000, ternyata jumlah konsumsinya menjadi 1.200.000. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, maka fungsi konsumsinya Pak Slamet adalah, jawabannya yang A, Pak. Jawabannya? Yang A. Ya. Dari mana yang A? Apa betul jawabannya A? Kita coba jawabannya. Yang pertama kita lihat dulu pendapatan. Pendapatan pertama yaitu 1.200.000. Ketika pendapatan 1.200.000, ternyata konsumsinya di situ konsumsinya 1 juta. Konsumsi 1 juta. Kemudian pendapatannya naik, berarti Y2. Y2-nya 1.500.000. Nah, kemudian ternyata ketika pendapatan naik, konsumsi juga ikut naik. Jadi 1.200.000. Nah, untuk menghitung atau menyusun fungsi konsumsi, ingat rumus. Bagaimana rumusnya? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan C min C1 dibagi C2 min C1. Y1-nya berapa tadi? 1.200.000 per Y2-nya 1.500.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan C1-nya 1 juta. Nah, per C2-nya 1.200.000 dikurangi 1 juta. Maka akan diperoleh Y min 1.200.000 per 1.500.000 dikurangi 1.200.000 berapa? 300.000. Sama dengan C min 1 juta per 1.200.000 dikurangi 1 juta 200.000. Setelah ini lakukan perkalian silang. Karena yang dituntut adalah fungsi konsumsi, maka C duluan. Maka akan diperoleh 300.000 kali C. 300.000 C. 300.000 kali min 1 juta akan diperoleh min 300. Nolnya ada berapa? Ada 9. Tuh. Ada berapa? Nolnya 11. Sama dengan 200.000 Y. Terus 200.000 kali min 1.200.000 berarti 200 miliar ya. Kurang. Bapak dah. Nah, kita lanjut di sini ke bawahnya. Maka akan diperoleh nantinya
200.000. Nah, 300.000 C nah, 300.000 C sama dengan tadi berapa yang pertama? Lupa. Ya, kita lihat. Nah, berarti 300.000 C sama dengan 200.000 Y. 200.000 Y. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini 300 miliar dikurangi 200 miliar, berarti tinggal 100 miliar plus. Nah, berarti plus 100 miliar. Tuh. Lalu disederhanakan. Berarti kalau disederhanakan semua dibagi berapa nih? Dibagi 300.000. Tuh. Maka akan diperoleh C sama dengan 2/3 berapa? 2/3? C sama dengan 2/3. 2/3 Y. Kemudian 100 miliar dibagi 300 berapa? Berapa hasilnya? Tadi ada salah apa enggak? Kayaknya sedikit ada salah di sini. Coba diulang. Di sini kita lihat diperoleh tadi 200.000 Y. Kemudian oh ini salahnya 200.000 kali 1 ini berarti 2.400.000.000. Pantesan salah. Kalau salah jangan diam. Nah, berarti dikoreksi. Berarti berapa nih jadinya? Ini tadi kan 300 miliar. Kemudian ini berapa nih? 2.400.000.000. Ini benar kan nih? Jadi berapa hasilnya selisihnya? Pindah ruas jadi ini kan jadi plus. Jadi min berapa? Min 600. Benar kan min 600? 2.400.000.000 dikurangi 300 jadi berapa? Min berapa? Min 600. Nah, jadi berarti di sini salah tadi ya. Berapa nih harusnya? Min 600. Nah, itu tadi makanya salah. Itu salah. Nah, ini 600 miliar dibagi 300.000 hasilnya min 200.000 tuh. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Berarti jawabannya tadi apa? A. Nah, ini. Makanya hati-hati ketika mengerjakan. Kadang-kadang salah tanda bisa salah akhirnya. Nah, itu nomor 12 ya. Silakan sekarang kita lanjut nomor 13. Siapa yang berani nomor 13? Ya, silakan. Berikut ini contoh kegiatan investasi. 1. Pemberindo ikut membeli saham PT Sejahtera Bersama setelah memiliki prospek keuntungan yang akan diraih. 2. Ketika pemerintah mengeluarkan ORI obligasi retail dengan nominal 5 juta, banyak masyarakat yang mengalihkan tabungan. 3. Pada saat dolar Amerika mengalami kenaikan di pasar uang, Laili menjual simpanan dolar miliknya. Setelah memiliki satu cabang usaha di daerah Cibinong, pengembangan perumahan PT Graha Asri membidik lokasi baru di Kerawang. 5. PT Rencana Masa Depan melakukan RUPS untuk membahas pengembangan usaha dari yang sudah berjalan. Pertanyaannya, berdasarkan contoh di atas yang termasuk kegiatan investasi rumah tangga adalah B, Pak, 1, 3, dan 5. Ya, kita lihat di sini. Ada investasi rumah tangga, ada investasi perusahaan. Investasi perusahaan berarti dilakukan oleh perusahaan, oleh badan usaha. Investasi rumah tangga dilakukan oleh individu atau keluarga. Kita lihat nomor 1. Pak Zainul ikut membeli saham PT Sejahtera Bersama setelah memperhatikan prospek keuntungan yang akan diraih. Berarti ini dilakukan oleh siapa? Rumah tangga atau individu. Nah, nomor 2, ketika pemerintah mengeluarkan ORI, obligasi retail Indonesia dengan nominal 5 juta, banyak masyarakat yang mengalihkan tabungan. Ini termasuk investasi perusahaan ataukah keluarga atau individu? Ini oleh individu, masyarakat, keluarga. Intinya kalau masyarakat itu bukan dalam bentuk komunitas dalam arti usaha.
Berarti nomor 2 termasuk investasi rumah tangga. Nomor 3, pada saat dolar Amerika mengalami kenaikan di pasar uang, Laili menjual simpanan dolar miliknya. Ini juga bagian dari investasi. Ini juga investasi individu. Berarti dengan demikian jawabannya tuh. Tadi bukan berarti salah, belum tepat. Nah, kita lihat yang D-nya. Yang D, setelah memiliki 1 cabang usaha di daerah Cibinong, pengembang perusahaan PT Graha Asri itu. PT Graha Asri itu menunjukkan usaha. Begitupun yang E, PT Rencana Masa Depan melakukan RUPS untuk membahas pengembangan usaha. Itu juga termasuk perusahaan usaha. Paham ya? Jadi jawabannya yang benar? Ya. Kita lanjut nomor 14. Kira-kira siapa yang mau jawab nomor 14? Ya, silakan Indah. Indah yang mau jawab. Ya, mudah-mudahan jawabannya tepat. Tidak tepat juga nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Silakan Indah. Pernyataan ini merupakan pemanfaatan uang. 1. Dari hasil penjualan rumah di kota, Pak Agus dapat membeli sawah dan kebun di kampung halamannya. Yang kedua, untuk mendapatkan 1 set kompor gas, Bu Hudati harus mengeluarkan uang sebanyak 350.000. Yang ketiga, pada saat belanja di pasar, Bu Yanti membeli seekor ayam seharga 50.000, sayuran seharga 10.000, dan bumbu masak senilai 15.000. Nomor 4, sekarang ini televisi dengan menyerahkan 100. Bu Rani menyerahkan uang kertas 100.000 untuk membayar seluruh belanjaannya. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas yang termaksud fungsi asli uang adalah C. Ya, kita lihat jawabannya apa? Apa benar C? Kita lihat. Lalu yang di rumah jawabannya apa kira-kira? Apa benar C? Kita lihat satu persatu. Ingat fungsi asli uang itu apa saja? Fungsi asli ada sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung. Kita lihat nomor 1. Dari hasil penjualan rumah di kota, Pak Agus dapat membeli sawah dan kebun di kampung halaman. Berarti fungsi apa nih? Turunan, tepatnya fungsi pemindah kekayaan. Berarti nomor 1 turunan. Nomor 2, untuk mendapatkan 1 set kompor gas, Bu Hudati harus mengeluarkan uang sebanyak 350.000. Ini fungsi alat tukar, benar, asli nomor 2. Nomor 3, pada saat belanja di pasar, Bu Yanti membeli seekor ayam seharga 50.000, sayuran 10.000, dan bumbu masak 15.000. Ini fungsi apa nih? Alat satuan hitung, asli juga. Nomor 4, sekarang ini televisi LED 36 inci bisa didapat dengan menyerahkan uang 7.500.000. Ini kembali sebagai alat tukar. Dan nomor 5, Bu Rani menyerahkan uang kertas 100.000 untuk membayar seluruh belanjaannya sebagai alat pembayaran. Karena itu fungsi asli berarti ada di nomor 2, 3, dan 4. Wah, berarti ini sudah mulai hebat. Karena itu sudah mulai hebat, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita lihat nomor 15. Ya, silakan nomor 15 siapa? Wahid. Silakan Wahid. Sepertinya Wahid sudah siap dengan jawabannya. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang sering digunakan adalah kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yaitu B. Apa itu? Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menstabilkan nilai rupiah dengan cara menambah atau mengurangi cadangan kas yang ada di bank. Iya, cash ratio policy itu menambah atau mengurangi cadangan kas yang ada di bank. Selain persediaan kas, apalagi kebijakan moneter? Ada kebijakan diskonto, yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Lalu berikutnya kebijakan pasar terbuka, yaitu namanya pasar ada kegiatan apa? Jual beli. Jual beli apa? Surat berharga. Lupa apa? Grogi. Kayaknya grogi. Tapi di saat ujian nanti insya Allah bisa. Tadi prinsipnya apa? Ujian nasional. Wah, gitu. Ya, itu nomor 15 jawabannya berarti yang B. Kita lanjut nomor 16. Nomor 16. Oh iya, silahkan Aditya. Nomor 16. Yang di rumah juga tolong perhatikan soal di layar kaca kalian. Banyak bermunculan tenaga kerja anak-anak, mereka hanya berpendidikan sekolah dasar dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Pertanyaannya, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja
tenaga kerja tersebut adalah C, Pak, jawaban saya. Ya, C berarti apa? Para tenaga kerja anak harus membentuk ikatan atau perkumpulan tenaga kerja agar di samping bekerja juga minta disediakan tempat belajar. Jawabannya C. Benar salah? Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini ada anak sambil kerja kemudian belajar, bagus nggak? Bagus, bagus. Tapi kalau masih anak, mungkin nggak mereka menuntut dengan mendirikan suatu ikatan? Itu hal yang tidak mungkin. Karena itu yang C belum tepat. Yang paling tepat apa? Yang paling tepat di sini perlu ada ketegasan dari pemerintah. Di antaranya apa? Pemerintah harus membuat dan menegakkan aturan. Jadi membuat aturan kemudian ditegakkan. Aturan yang mana? Yang hanya membolehkan tenaga kerja yang sudah cukup umur. Anak di bawah umur tidak boleh kerja karena itu masa-masanya sekolah. Ya? Ya. Kita lanjut nomor 17. Iya, tapi sebelum lanjut nomor 17 harus dipotong untuk break juga. Tapi untuk adik-adik di sini semua soalnya sampai nomor 16 mudah atau susah? Mudah. Mudah ya? Jawabnya harus yakin ya? Oke, kita harus break dulu. Tapi juga untuk Anda pemirsa, tetap di tempat Anda, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan soal lebih lanjut masih di Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? And then the answer is sangat tunggu-tunggu setiap malamnya pastinya hanya di program Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Dapat dilihat di www.mgstvplus.tv. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama UJI, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Hukum dasar stokiometri. Perbandingan mol tadi sesuai dengan perbandingan ditaruh, ditulis dalam bahasa Inggris. So it's not so difficult. And then the answer. Ya, embrio. Morula, blastula, gas, rula. Yang kalian? Iya, tarik nafas, baca supaya suaranya aman. 42 mil. Maka di manakah si BACR 4 ini lebih mudah larut? Kan gitu ya? Ya. Kemudian di sini adalah log 4 plus log 3. Kan cuma ditaruh, ditulis dalam bahasa Inggris. So it's not so difficult. And then the answer is sangat ditunggu-tunggu setiap malamnya pastinya hanya di program Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Pengen jadi penyiar, presenter, atau reporter terkenal? Cepetan daftar ke Akom RTV Global Media, Akademi Komunikasi Radio, Televisi, dan Periklanan. Dengan fasilitas praktek yang serba canggih, pengajar-pengajar yang profesional, kamu akan dididik menjadi penyiar, presenter, reporter, dan lain sebagainya. Akom RTV juga menggalang kerjasama dengan Universitas Gunadarma dalam bidang teknologi informasi. Cepetan daftar Akom RTV, langkah pasti menjadi ahli pertelevisian dan radio. And then the answer is sangat ditunggu-tunggu setiap malamnya pastinya hanya di program Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Ya pemirsa, kita masih kembali lagi dalam Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Program ini merupakan persembahan dari TV Plus bersama dengan Universitas Gunadarma bersama UJI, masa depan diraih saat ini. Kita masih kembali bersama dengan Bapak Dayat selaku pembimbing untuk hari ini dan juga masih dengan adik-adik dari SMA Negeri 8 Bogor yang akan berlatih atau membahas soal-soal dari ekonomi IPS ini. Dan juga sebelumnya kami undang Anda silahkan di 0251-834-8673. Dan juga silahkan bagi Anda yang ingin menyampaikan komentar bisa langsung @Bimbel TV Plus. Supaya lebih siap lagi kita lanjut ke soal selanjutnya, tapi sekali lagi suaranya ya. Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Kak. Tadi kita sudah hampir siap-siap nomor 17. Ya, siapa? Ginanjar ya. Silakan Ginanjar nomor 17, silakan.
Berikut ini pernyataan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, walaupun tengah menghadapi krisis, pemerintah tetap optimis untuk mencapai target kenaikan PDB sebesar 6%. Yang kedua, masyarakat Indonesia semakin memahami dan menggunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Yang ketiga, pemerintah menetapkan kebijakan penurunan pajak industri padat karya untuk meningkatkan produksi nasional. Yang keempat, perbaikan dan penambahan sarana transportasi, pasar, dan perluasan industri berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, salah satu target yang ingin dicapai pemerintah dalam bidang ekonomi adalah kenaikan PDB lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk. Pertanyaannya, yang termasuk ukuran pembangunan ekonomi adalah D, 2, 4, dan 5. Ya, jawabannya apa? D. Ya, tepat. Tepuk tangan buat Ginanjar. Ya. Ingat nih, antara pertumbuhan dengan pembangunan hampir sama. Perbedaannya sedikit. Kalau pertumbuhan yang dilihat dari output, artinya barang dan jasa naik tanpa melihat yang lain-lain, itu sudah pertumbuhan. Tapi kalau kita bicara pembangunan, tidak hanya sebatas itu. Melihat kesejahteraan, melihat pemerataan, lalu tingkat pertumbuhan harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk. Baru dikatakan ada pembangunan. Ya, jawaban dari Ginanjar tadi, ukuran pembangunan tentunya jawabannya yang D. Karena nomor 1 tadi, walaupun tengah menghadapi krisis, pemerintah tetap optimis untuk mencapai target kenaikan PDB, produk domestik bruto. Nah, itu yang dilihat hanya PDB, berarti itu baru pertumbuhan. Sementara nomor 2, di situ ada kata-kata memahami dan menggunakan iptek untuk meningkatkan kualitas hidup, itu pembangunan. Nomor 3, pemerintah menetapkan kebijakan penurunan pajak industri padat karya untuk meningkatkan produksi. Lagi-lagi produksi berarti pertumbuhan. Yang D, di situ penekanannya kepada kesejahteraan, berarti pembangunan. Begitupun yang nomor 5, di situ penekanannya kepada kenaikan PDB lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk. Nah, berarti itu termasuk pembangunan. Ya, bagus. Nomor 17. Nomor 18. Ya, bagus. Berarti kalian belum ngantuk. Hebat. Ya. Karena hebat, tepuk tangan buat kalian yang masih hebat. Iya. Berikutnya nomor 18. Langsung jawaban. Siapa Fauzi? Silakan Fauzi. Nomor 18. Nomor 18. Berikut ini adalah ketentuan tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 1. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Tarifnya 5%. 2. Lapisan penghasilan kena pajaknya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Tarifnya 15%. 3. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Tarifnya 25%. 4. Lebih dari 500 juta. Tarifnya 30%. Adapun pendapatan tidak kena pajak atau PTKP-nya, 1. Wajib pajak yaitu 15.840.000. 2. Istri tidak bekerja 1.320.000. 3. Anak maksimal 3. 1.320.000 per anak. Pertanyaannya adalah, jika Pak Sutisna memperoleh penghasilan kena pajak sebulan 50 juta, maka besarnya pajak penghasilan setahun adalah D. Berapa? 125 juta. Nah, apakah benar 125 juta? Kita lihat jawabannya. Yang harus diperhatikan di sini tarifnya. Nah, tarif. Nah, di sini tadi ada tarif, ada PTKP. Tapi di bawahnya ada PKP. Ketika di soal sudah ada PKP, PTKP jangan dilihat lagi, langsung ke PKP-nya. Ya. PKP-nya tadi 50 juta sebulan. Nah, pajak ini umumnya dihitung dalam waktu setahun, kan itu dikalikan 12. Berarti PKP selama setahun sebesar 600 juta. Lalu kita lihat tarifnya. Tarif yang pertama berapa? 5% kali 50 juta kali 5%. Berarti ini kali 50 juta. Oh, berapa? 2.500.000. Tarif yang kedua dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Berarti selisihnya berapa? 200 juta. Lihat tarif yang kedua berapa? 15% kali 200 juta. Hasilnya 30 juta.
Nah, kemudian tarif yang ketiga berapa? 25%. Lihat, PKP-nya di situ berapa? Dari 250 sampai 500. Berarti selisihnya berapa? 250 juta juga. Nah, 250 juta. Berapa nih 25% dari 250 juta? 62 juta 500. Ini kalau dijumlah ada berapa nih? 500. Sementara PKP-nya berarti kurang berapa? Nah, itu dikalikan dengan tarif terakhir berapa? 30% kali 100 juta. Berapa? 30 juta. Nah, inilah PPh-nya, jumlahkan. Tuh. Berarti 125 juta. Hati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti bisa-bisa 600.000 langsung dikali 30%. Ada nggak jawabannya kalau 30% dari 600 juta? Ada jawabannya, yang E. Nah, karena itu hati-hati. Di setiap soal ujian nasional itu segala kemungkinan bisa terjadikan, itu hati-hati. Tadi yang jawab siapa? Iya, Pak Uzi. Berarti Pak Uzi sudah kutak-katik jawabannya hebat. Ya, tepuk tangan buat Pak Uji. Iya. Ya. Berikutnya, kita masuk soal nomor 19. Nomor 19 ini bicara tentang pasar modal. Siapa yang berani menjawab? Iya, silakan Fani. Fani akan membacakan soal nomor 19. Berikut ini pernyataan tentang 1. Sarana peningkatan pendapatan negara. 2. Sarana penambah modal bagi badan usaha. 3. Tempat memasarkan barang dan komoditas. 4. Sumber dana jangka panjang. 5. Tempat pertemuan investor dengan emiten. Yang merupakan fungsi pasar modal adalah D. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Betul, salah? Betul. Nah, kita lihat satu persatu. Nomor 1. Kita lihat fungsi pasar modal. Sarana peningkatan pendapatan negara. Betul salah? Betul. Kenapa? Pasar modal itu bukan hanya milik satu perusahaan. Milik banyak. Itu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Ya, dari pajak, dari pendapatan orang-orang yang terlibat di situ. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2. Sarana penambah modal bagi badan usaha. Betul salah? Iya. Nomor 3, tempat memasarkan barang dan komoditas. Salah, karena tempat memasarkan barang dan komoditas itu disebut pasar barang atau pasar output. Berarti nomor 3 salah. Nomor 4, sumber dana jangka panjang. Betul salah? Betul. Dan nomor 5, tempat pertemuan investor dengan emiten. Pasti ini sering kejebak. Di pasar modal itu investor dan emiten tidak ketemu. Yang ketemu siapa? Pialang atau broker. Ada pialang dari pihak investor, ada pialang dari pihak emiten. Itulah yang bertemu. Nah, makanya kejebak. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang B, 1, 2, 4. Nah, lalu kenapa tadi salah? Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Mendingan salah sekarang daripada nanti salah pada saat UN. Nah, kalian kan masih proses, ya kan? Nggak apa-apa salah. Yang penting kesalahan itu jangan berlanjut. Sama seperti orang sakit, bila berlanjut pergi ke dokter. Ini bila salah terus belajar lagi, ya kan? Nah, itu terima kasih. Kita lanjut nomor 20. Nomor 20 ini tentang perdagangan internasional. Siapa yang berani? Ya, Amelia, silakan. Amelia akan membacakan soal nomor 20. Indonesia melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional dengan beberapa negara sahabat, diantaranya Australia. Indonesia mengekspor gas alam dan mengimpor wol. Faktor pendorong yang melandasi Indonesia melakukan perdagangan dengan Australia berdasarkan contoh di atas adalah C. Perbedaan sumber daya alam. Iya, perhatikan kata kuncinya di situ. Indonesia mengekspor gas alam, lalu Australia mengimpor. Salah ini. Indonesia mengekspor gas alam, Australia mengekspor wol. Artinya
saling tukar. Jadi Indonesia mengekspor ke Australia, yang diekspor gas alam, dari Australia mengimpor wool. Australia berarti mengimpor gas, kemudian mengekspor wool. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena adanya perbedaan sumber daya alam. Ya, bagaimana Amelia? Mantap jawabannya. Iya, tepuk tangan buat Amelia. Ya. Tepuk tangan juga buat yang di rumah. Jawabannya masih benar, ya kan? Ya, terima kasih. Soal nomor 20 tadi. Sekarang kita lanjut nomor 21. Nomor 21 ini tentang neraca pembayaran. Siapa yang berani? Ya, silakan Ginanjar lagi. Ya, Ginanjar tadi sudah jawab ya, sekarang jawab lagi, bagus. Nanti yang lain juga begitu. Berikut ini beberapa transaksi dalam neraca pembayaran. 1. Menerima pinjaman dari luar negeri. 2. Melakukan investasi di luar negeri. 3. Membayar bunga pinjaman. 4. Jasa turis dan luar negeri. 5. Mengekspor kayu lapis. Dan 6. Mengimpor sapi. Yang termasuk neraca modal adalah A. 1, 2, dan 3. Ya, sebelum kita lihat jawabannya benar atau salah, Bapak jelaskan dulu. Neraca pembayaran itu umumnya dikelompokkan menjadi 3 yang utama. 1 plus. Nah, 3 itu apa? Yang pertama neraca perdagangan, yang kedua neraca jasa, yang ketiga neraca modal. Itu yang utama. Nah, neraca perdagangan itu digunakan untuk apa? Untuk mencatat transaksi ekspor dan impor barang. Ya, misalnya mengimpor sapi, mengekspor kayu lapis, itu dicatat di mana? Neraca perdagangan. Yang kedua neraca jasa. Transaksi ekspor impor jasa seperti TKI ke luar negeri atau tenaga kerja yang di sini dari luar negeri, itu termasuk jasa. Yang ketiga ada neraca modal. Nah, yang sekarang jadi soal. Neraca modal berarti transaksi keluar masuk modal, investasi, pinjam meminjam. Karena itu tadi jawaban dari Ginanjar apa tadi, Gin? Jawabannya A, yaitu menerima pinjaman dari luar negeri, melakukan investasi di luar negeri, dan membayar bunga pinjaman. Itu termasuk neraca modal. Sementara yang nomor 4, jasa turis dari luar negeri, jasa. Nomor 5, mengekspor kayu lapis, perdagangan. Nomor 6, mengimpor sapi. Nah, karena itu jawabannya berarti A. Jadi jawaban Ginanjar, tepuk tangan buat Ginanjar. Ya, itu nomor berapa tadi? 21. Sekarang masuk nomor 22. Ya, nomor 22 ini masuk ke akuntansi, Nah, sekarang berarti kita lihat informasi keuangan. Ini bagian dari sistem informasi. Silakan untuk nomor 22, siapa yang mau jawab? Ya, Lady. Ya, Lady, silahkan dengan tenang membacakan. Informasi keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi dunia usaha, diantaranya untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau rugi sehingga bisa menentukan langkah tindak lanjut. Pertanyaannya, peran informasi keuangan di atas berguna bagi C, pemilik perusahaan. Ya, kita lihat ada banyak manfaat dari informasi keuangan, dari laporan keuangan. Ada pihak ekstern, pihak intern. Nah, di sini kita lihat garis bawahi di sini manfaatnya apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau rugi sehingga bisa menentukan langkah tindak lanjut. Berarti bagi siapa? Bagi pemilik perusahaan. Ya, jawabannya tepat. Tepuk tangan buat Lady. Ya, terima kasih. Sampai nomor 22, Mbak. Sudah di nomor 22. Kita akan melanjutkan ke 23, tapi kembali harus dipotong break dulu, Pak. Dan juga untuk adik-adik yang ada di sini serta adik-adik yang ada di rumah. Tapi pastikan Anda tetap bersama dengan kami sampai di akhir segmen nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? And then the answer is sangat tunggu-tunggu setiap malamnya, pastinya hanya di program Bimbingan Belajar Ujian Nasional. Siapa takut? Gunadarma World Class University membangun insan cerdas
kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Hukum dasar stokiometri. Perbandingan mol tadi sesuai dengan perbandingan ditaruh, ditulis dalam bahasa Inggris. So it's not so difficult. And then the answer. Ya, embrio. Morula, blaskula, gas, rula. Yang kalian Iya, tarik nafas, baca supaya suaranya aman. Maka di manakah si BACR 4 ini lebih mudah larut? Kan gitu ya? ya. Kemudian isinya adalah log 4 plus log 3. Dan setelah ditaruh, ditulis dalam bahasa Inggris. So it's not so difficult. And then the answer is. Saat ditunggu-tunggu setiap malamnya pastinya hanya di program bimbingan belajar ujian nasional. Baginya, tawa adalah ketulusan. Dan bahagia adalah pelukan hangat. Biarkan mereka tumbuh tanpa kekerasan. Pesan ini disampaikan oleh TV Plus. Setelah SMA mau masuk apa? Cita-citaku mau masuk Jakstik aja. Emang bisa? Bisa. STEMIK Jakarta, Jakstik ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jakstik termasuk urutan 29 Webometrics dan menjadi PTS nomor 1 untuk kategori sekolah tinggi di Indonesia, termasuk 10 perguruan tinggi unggulan sekopertis wilayah 3 DKI Jakarta. Mau jadi orang pintar? Pasti bisa. Bisa. And then the answer is. Saat ditunggu-tunggu setiap malamnya pastinya hanya di program bimbingan belajar ujian nasional. Ya pemirsa, kita masih kembali di segmen terakhir dalam bimbingan belajar ujian nasional. Siapa takut? Kita akan kembali melanjutkan ke soal nomor 23 dari pelajaran ekonomi, masih bersama dengan adik-adik dari SMA Negeri 8 Bogor dan juga dengan Bapak Pembimbing Bapak Dayat. Jadi silahkan karena sudah di segmen akhir, adik-adik serta pemirsa di rumah di 0251 834 8673. Untuk mempersingkat waktu langsung saja saya kembalikan kepada Pak Dayat. Ya, terima kasih Mbak. Nah, tadi kita sudah sampai nomor berapa? 22, sudah mulai akuntansi. Sekarang kita masuk nomor 23. Nah, nomor 23 ini kita berbicara tentang mekanisme debit dan kredit. Ya. Silahkan hati-hati perhatikan. Nah, di layar kaca sudah ada soalnya. Nah, kemudian ada yang dari SMA 8, siapa yang berani menjawab? Oh iya, Devi. Ya, Devi akan mencoba menjawab. Silakan Devi bacakan soalnya sekaligus jawabannya. Yang di rumah jangan lupa untuk mencoba. Mendirikan salon Gemulat dengan menyetorkan uang tunai senilai 10 juta dan peralatan salon senilai 15 juta. Pertanyaannya, pencatatan transaksi di atas dalam mekanisme debit dan kredit yang tepat adalah E. Kas di debit 10 juta, peralatan debit 15 juta, dan di kredit modal 25 juta. Ya, kita lihat jawabannya apa tadi? Kira-kira benar apa tidak? Benar, hebat. Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya. Di sini kita lihat akun itu dikelompokkan menjadi 5. Ada harta, ada utang, ada pendapatan, ada beban. Apabila harta bertambah, maka letaknya debit. Kalau berkurang, kredit, dan seterusnya sampai dengan beban. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, pada tanggal 5 Maret Nyonya Nani mendirikan salon Gemulai dengan menyetorkan uang tunai. Uang tunai itu berarti termasuk akun apa? Kas. Akun kas. Kas ini bagian dari harta. Ingat ya. Nah, kalau menyetorkan berarti hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti kasnya bertambah. Letaknya debit. Tuh. Kemudian yang selain uang tunai apa lagi in store? Peralatan. Peralatan juga bagian dari harta.
berarti bertambah debit. Ingat pasangannya harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, hartanya sudah ada dua. Yang pertama 10 juta, yang kedua 15 juta. Berarti kalau dijumlahkan berapa? 25 juta. Nah, 25 juta ini berarti sama dengan apa? Modal. Karena itu modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi modal bertambah letaknya kredit. Tuh, berarti jawabannya tadi apa? Jawabannya Terima kasih. Berarti Devi sudah semakin paham dan yang lain juga begitu. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Berikutnya, soal nomor 24. Nomor 24 ini masuk ke jurnal umum, lanjutan dari mekanisme debit kredit, kemudian juga lanjutan dari persamaan akuntansi. Sekarang sudah masuk ke jurnal umum. Untuk nomor 24 di layar kaca sudah ada soalnya. Adik-adik yang di rumah silahkan pelajari, kemudian tentukan jawabannya. Apakah jawaban adik-adik di rumah sama dengan jawaban teman-teman kalian yang ada di studio? Nah, untuk yang di studio silahkan, siapa yang mau menjawab? Untuk nomor, ya Desti, silahkan. Desti akan menjawab soal nomor 24 tentang jurnal umum. Silahkan Des. Tanggal 11 Juni 2013 menerima selai cek dari Tuan Florentino untuk pekerjaan jasa servis yang telah diselesaikan sebesar 1.500.000 dari yang seharusnya dibayar 2.750.000. Pertanyaannya, transaksi tersebut oleh bengkel motor Greng dicatat pada jurnal umum yang benar adalah B. Kas didebit 1.500.000, piutang usaha didebit 1.250.000, pendapatan jasa dikredit 1.750.000. Ya, kita lihat di sini diterima berupa apa? Cek. Cek ini nilainya sama dengan uang tunai. Menerima cek ini sama dengan uang tunai. Tadi uang tunai itu berarti akunnya apa? Kas. Nah, kas. Senilai berapa? 1.500.000. Berarti kas diterima 1.500.000 di debit. Dari yang seharusnya 2.750.000. Berarti 2.750.000 itu berupa apa? Pendapatan. Selisihnya berapa? 1.250.000 itu berarti merupakan piutang, tagihan kita. Tuh, jadi jawabannya yang mana? B. Yang B. Wah, berarti akuntansinya sudah mulai hebat, semakin hebat. Ya, Desti. Yakin Desti jawabannya ya? Oh iya, berarti yang di studio yakin? Yang di rumah yakin? Wah, kedengeran. Yakin katanya. Karena tepuk tangan buat semuanya. Ya, berikutnya nomor 25. Nomor 25 ini tentang posting atau pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Nah, di layar kaca sudah ada soalnya. Silahkan dipelajari sambil dilihat, hati-hati pemindah bukuannya. Nah, untuk yang di studio, siapa yang berani jawab nomor 25? Iya, Prastio, silahkan Pras. Nah, Pras akan menjawab soal nomor 25. Sebagian jurnal umum yang dibuat oleh pencucian mobil bening pada bulan Desember 2013, jurnal umum. Tanggal 3, keterangannya kas di debit 300.000, piutang usaha di kredit 300.000. Tanggal 7, beban listrik di debit 500.000 dan di kas 500.000, itu kredit. Dan tanggal 12, utang usaha di debit 1 juta dan di kredit kas 1 juta. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka posting ke buku besar yang benar adalah B. Debit kasnya 300.000 dan di kredit 500.000 dan 1 juta. Sebentar dulu Pras. Ini bukan debit kasnya. Maksudnya buku besar kas gitu. Jadi di sini buku besarnya ada buku besar kas, ada buku besar piutang, ada buku besar utang dan buku besar beban listrik. Nah, di sini untuk buku besar kas kita lihat untuk yang A dulu sebelum kita jawab yang B. Tanggal 3 500.000, benar salah? Tanggal 3 500.000 di debit. Salah harusnya 300.000. Kemudian yang B 300.000. Kemudian tanggal 7 kasnya berapa? 500.000 di sebelah kredit. Kemudian tanggal 12 di sebelah kredit. Berarti jawabannya B. Tuh hati-hati.
Nah, kemudian piutang, lihat piutang supaya tidak salah. Piutang harusnya di mana tuh letaknya? Di kredit. Kemudian yang D, utang usaha, letaknya di mana? Di debit harusnya. Kemudian yang E, untuk beban listrik. Beban listrik harusnya hanya ada satu, tanggal 7. Yang tanggal 12 bukan beban tapi utang. Itu nomor 25. Sampai 25 masih mau lanjut? Lanjut? Iya, memang belum beres kok. Masa berhenti di tengah-tengah? Nggak enak kan? Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 26. Nah, 26 ini agak panjang ceritanya. Jadi di situ diketahui ada neraca saldo, ada data penyesuaian, kemudian ada kertas kerja. Berarti kalian harus menyusun jurnal penyesuaian dari neraca saldo dan data penyesuaian, kemudian masukkan ke kertas kerja. Jadi langkahnya agak panjang. Kan itu coba tolong perhatikan dulu soalnya, terutama yang di rumah, perhatikan. Di situ ada data penyesuaian. Nah, coba buat dulu jurnal penyesuaiannya, kemudian masukkan ke kertas kerja. Pelan-pelan tapi benar jawabannya. Untuk yang di studio, silakan siapa yang berani jawab untuk soal nomor 26? Ya, Fauzi, silakan Fauzi. Fauzi. Untuk nomor 26, neraca saldo sebagian milik Games Rental per 31 Desember 2013. Nomor akun 112 yaitu perlengkapan 5 juta. Nomor akun 114 asuransi dibayar di muka 36 juta di debit. Terus nomor akun 115 beban sewa 30 juta di debit. Catatan data penyesuaian pada akhir tahun. 1. Perlengkapan bersisa senilai 1.500.000. 2. Premi asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei 2013 untuk 2 tahun. 3. Sewa gedung dibayar pada tanggal 2 Maret 2013 untuk setahun. Dari data di atas disusun kertas kerja sebagai berikut. 1. Perlengkapan debit di neraca saldo dan penyesuaiannya kredit 1.500.000, NSD-nya debit jadi 3.500.000, terus masuk ke neraca 3.500.000. 2. Asuransi dibayar di muka 36 juta di neraca saldo, terus penyesuaiannya 12 juta, NSD-nya 24 juta. Jadi dibawa ke neraca jadi 24 juta. Beban sewa 30 juta debit. Penyesuaiannya 5 juta. Neraca sisanya 25 juta, dibawa ke laba rugi 25 juta. 4. Beban perlengkapan debit ini penyesuaian 1.500.000. Terus neraca sisanya 1.500.000 dan dibawa ke laba rugi 1.500.000. Beban asuransi 12 juta, di neraca sisanya 12 juta juga dan dibawa ke neraca laba rugi 12 juta. Yang keenam, sewa dibayar di muka penyesuaian 5 juta, neraca sisanya 5 juta dan dibawa ke kolom laba rugi 5 juta. Penyusunan kertas kerja yang tepat berdasarkan terdapat pada nomor C 235. Nah, jawabannya apa? C 235. Nah, kita lihat dulu penyesuaiannya. Yang pertama, di situ ada neraca saldo, kemudian ada data penyesuaian. Yang pertama untuk perlengkapan itu asalnya 5 juta. Ya 5 juta. Di penyesuaian dikatakan perlengkapan bersisa 1.500.000. Berarti kalau bersisa 1.500.000 dari 5 juta yang sudah dipakai ada berapa? 3.500.000. Maka penyesuaiannya beban perlengkapan 3.500.000 di debit, perlengkapan 3.500.000 di kredit. Nah, kemudian yang kedua, premi asuransi dibayar tanggal 1 Mei untuk 2 tahun. Lihat asuransi itu 36 juta. Asuransi dibayar muka 36 juta untuk 2 tahun. Berarti setahunnya berapa? 18 juta. Sebulannya sebulannya 1 juta. 1 juta berapa? 1.500.000. Sebulannya 1.500.000. Berarti dari Mei sampai Desember ada berapa bulan? Ada dari Mei sampai Desember
Ada M-nya dihitung. Ada 8. Ada 8. Benar nggak 8? 8 kali 1.500.000 berapa? 8 kali 15 ada 12 juta. Berarti yang sudah jadi beban asuransi itu sebesar 12 juta. 12 juta nih. Di debit beban asuransi. Asuransi dibayar di muka juga 12 juta. Berikutnya yang ketiga, sewa gedung. Lihat di neraca saldo dicatat sebagai beban sewa. Maka penyesuaian dimulai dengan sewa dibayar di muka. Beban sewa ini 30 juta. Dikatakan yang 30 juta itu untuk setahun. Berarti sebulannya berapa? Sebulannya 2.500.000. Dibayar tanggal 2 Maret. Dari Maret sampai Desember ada berapa bulan? Ada 10 bulan. 2.500.000 kali 10 25 juta. Berarti beban sewa ini harusnya 25 juta. Karena itu yang masih berupa sewa dibayar di muka berapa lagi? 30 dikurangi 25 berapa? 5 juta. Berarti ini 5 juta. Tuh. Nah, dari data ini nanti kita masukkan ke kertas kerja. Lihat catatan kertas kerjanya. Yang pertama perlengkapan, asalnya 5 juta. Tuh, tadi 5 juta dikurangi 3.500.000. Berarti di neraca saldo disesuaikan harusnya berapa? 1.500.000. Berarti nomor 1 benar salah? Salah. Kemudian kita lihat pasangan tadi beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini lihat harusnya 3.500.000. Di situ dicatat berapa? 1.500.000. Berarti nomor 4 salah. Kita lihat saja kalau nomor 1 dan nomor 4 salah, berarti jawabannya yang mana tuh? Jawabannya yang mana? Tadi 1 dan 4 salah. Berarti yang tidak ada 1 dan 4 berarti yang C. Di situ saja kelihatan tanpa harus ngitung semua. Karena langkah cepatnya seperti itu. Enak yang cepat apa yang lambat? Cepat, karena pilihan ganda ya kan. Caranya diantaranya seperti itu ya. Itu nomor berapa? 26. Oh, Sepertinya 26. jadi soal terakhir Pak untuk hari ini. Iya, Tapi mungkin sayang kalau ya. dari Bapak Dayat sendiri bisa nih berbagi tipsnya untuk siswa-siswi ini saat nanti mengerjakan ujian nasional khusus untuk ekonomi, sebenarnya apa yang harus diperhatikan supaya mereka bisa menjawab dengan tepat? Ya, ekonomi itu ada 2 pelajaran di dalamnya. Ada ekonomi, ada akuntansi. Umumnya akuntansi agak-agak ngeper karena hitungan. Padahal tidak ada yang susah kalau mau belajar. Karena itu di ekonomi ingat uang. Ingat ekonomi ingat uang. Tapi uang di sini berupa duit, yaitu doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Kalian harus banyak berdoa dan minta doa. Minta doa ke orang tua, ke guru. Kemudian usaha belajar, latihan, istiqomah. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Lalu tawakal, semuanya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah kalian sukses. Iya. Itu tadi tipsnya ya Pak ya? Iya. Boleh tepuk tangan yuk untuk Bapak Dayat? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa sangat bermanfaat ya Pak ya. Amin. Dan juga terima kasih kami ucapkan untuk adik-adik dari SMA Negeri 8 Bogor. Iya, dan tentunya juga terima kasih kami ucapkan kepada para guru pendamping, yaitu Bapak Tata Muhammad Syahid MPD dan juga Ibu Salami SPD. Boleh tepuk tangan juga yuk. Dan tentunya pemirsa, silakan Bapak terlebih dahulu. Dan juga tentunya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan kami kembali besok dengan mata pelajaran lain, yaitu Biologi IPA. Tentu saja bersama dengan pembimbing Ibu Sugardini dan juga adik-adik dari SMA Negeri 7 Bogor. Dan sekarang saatnya saya Wendy beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan belajar ujian nasional, siapa takut?